Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul bersilaturahmi dan sejenak beriktikaf setelah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga kehadiran kita di masjid ini dicatat dan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita, kajian fikih yang merujuk kepada kitab Fathul Mu'in. Sudah sampai Far'un. Far'un ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un law adkhalal mutawaddi'u yaddahu biqasdil gusli. Kalau pakai jama' pakai masdar sama'i bukan kiasi gusli. Walaupun gosala yang suruh goslan tasrifan. Ala goiril kias sama'i biqasdil gusli anil hadasi aula biqasdin ba'da niyatil junubi aw tasli siwajhil muhdisi aw ba'dal guslatil ula in qasodal iktisara alaiha bila niyatigtiropin wala qasdi akhdil ma'i li gordin akhara sara mustakmalan bin nisbati li ghairi yaddihi falahu ayyagsila bima fiha baqiya sa'idiha. Coba baca terjemahnya Ustaz, tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un di suatu jalan. Seandainya seorang berwudu dengan cara selain berikut: A. Memasukkan tangannya ke tempat air dengan maksud membersihkan hadas. B. Tanpa maksud menghilangkan hadas tetapi sudah berniat mandi junub. C. Sudah 3 kali membasuh mukanya. D. Sudah basuhan pertama. Kalau bermaksud mempersingkatnya tanpa niat menyaut atau mengambil air untuk yang lain, misalnya bukan untuk minum, mencuci baju dan sebagainya. Dan itu menjadi mustamar dengan nisbat selain pada tangannya. Karena itu dia hanya boleh membasuh siku serta kedua tangannya dengan menggunakan air itu sebab masih dalam bakal berlalu. Jika itu berpindah dari lokasi mulai, misalnya ke kaki dan sebagainya, atau kemudian menjadi mustahil. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita masih membahas masalah wudu dan sekitarnya dari mulai junub, basuhan, yang wajib dan yang sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ini satu cabang masalah. Buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang mulia, setiap masalah cabang itu pasti ada masalah asal, masalah pokok. Jadi kalau setiap ada cabang harus ada masalah yang dahulu sebelumnya masalah pokok. Jadi far'un itu cabang dari satu masalah yang terdahulu yang sudah kita kaji pada masa lalu. Yaitu masalahnya fa'ulima yang sudah kita lalui kemarin pada bulan lalu. Annal istimala la yasbutu illa ma'akilatil ma'i aewa ba'da inpisolihi anil mahalil mustakmili. Jadi maka bisa kita ketahui bahwa sesungguhnya air mustakmal itu belum dihukum menjadi mustakmal apabila belum itu satu ketetapan mustakmal itu air satu apabila airnya hanya sedikit. Ini perlu dicatat dulu. Adanya mustakmal itu satu apabila airnya sedikit. Maksudnya kurang dari 2 gula. Yang pertama.
Yang kedua, wa ba'dal infisolihi anil mahalil mustakmili. Yang kedua, apabila sudah terpisah airnya dari anggahota wudu. Kalau sedang mandi junub sudah terpisah dari badan. Yang kedua. Yang ketiga, bila niatil igtiropi, apabila tangan yang dimasukkan kepada air yang kurang dari 2 kulah itu tidak diniatan sebagai gayung. Yang keempat, apabila air yang dipakai itu untuk bersuci fardu. Kayak dalam wudhu itu basuhan pertama fardu atau wajib. Tapi basuhan yang kedua sunnah. Ini bersuci untuk sucian fardu. Jadi sekali lagi syaratnya air mustakmal itu ada 4, kita ulangi nih. Ya. 1, ma'akilatil ma'i, apabila airnya sedikit. 2, ba'da infisolihi anil mahalil mustakmili, apabila airnya sudah terpisah dari anggahota wudu atau anggahota mandi junub badan. Yang ketiga, bila niati igtirofin fi mahaliha, tanpa niat si tangan yang masuk ke dalam itu air yang kurang 2 kulah itu tidak diniatan sebagai gayung. Yang keempat, wasti maluhu fi malabuda minhu. Yang keempat, memakai air untuk bersuci fardu. Jelas. Nah, parun ini, cabang ini itu masalah dari masalah bila niat igtirofin tanpa niat itu gayung. Jadi kita menceritakan cabang ini harus tahu dahulu, harus mengetahui masalah yang tadi 4 itu ya. Itu. Lantas kalau niat igtirof, kita niatan itu, ini tangan kita niatkan sebagai gayung, mahalu niatil igtirof kismani. Ini kita tasawur dulu, kita gambarkan dulu. Tempat meniatkan ini tangan itu sebagai gayung, ternyata itu ada 2 bagian. Ada berapa? Ada 2 bagian. Itu. Pertama, fil wudu'i, bagian pertama itu niat igtirof itu di saat berwudu. Ya. Wa fil gusli, dan yang kedua niat igtirof itu di saat mandi junub itu. Kalau di saat wudu, ini Bang Jai wudu, Mpok Indun wudu, niat mahalil igtirof fil wudu ba'da gusli wajhi. Nah ini. Jadi kalau Bang Jai, Mpok Indun mau niatkan ini sebagai gayung tangan itu, cara melaksanakan ngontakin niatnya di dalam hati itu setelah membasuh wajah. Tuh, mau basuh tangan, di situ baru pasang niat ini tangan sebagai gayung. Ya. Itu di saat wudu. Tapi kalau di saat mandi itu, ini berbeda. Wa mahalu niatil igtirofi fil gusli ba'da niatil gusli wa inda mumasatil ma'i li syai'in min badanihi. Adapun tempatnya niat igtirof tangan ini sebagai gayung, kan bisa jadi itu kalau kita wudu, kita mandi, itu ada kebutuhan yang lain, misalkan mau mengambil benda sesuatu di air yang kurang dari kulah itu. Di saat mandi itu niatnya ba'da, itu setelah niat mandi.
dan di saat datangnya air kepada badan. Nah, pada di saat itu Bang Jai atau Mpok Indun harus niat tangan sebagai gayung. Itu setelah niat nawaitul gusla lirofil hadasil akbari anjamiil badani fardolillah, terus airnya mengalir ke tubuh, di situ niat itu tangan sebagai gayung. Maka selanjutnya di sini ajengan musonif membicarakan far'un, ini satu cabang masalah. Ada berapa masalah di sini? Pada lafaz far'un lau adkholal mutawaddi'u itu ada beberapa qodiyah. Ada beberapa masalah. Fahada ala sabili istimbatil masaili wa ala sabilil lafi wa nasril murattabi. Nah, pada redaksi kata-kata far'un ini itu istimbat beberapa masalah. Dari cabang ini ada beberapa masalah. Itu far'un menetapi kepada perjalaan bade, gaya bahasanya lap nasar murattab. Itu lapadnya nasarnya berurutan. Jadi gaya bahasanya terlalu dalam ini Ustadz Nanang. Balagohnya. Famin muhsinatil badiati hiyal lapu wan nasrul murattabu. Dalam kitab Juhatul Maknun itu walapu wan nasru wal istihdamu aidon wa tajridun lahu aksamu. Ini gak kita bahas itu. Ya, badinya gak kita bahas. Nah, pada far'un ini ada beberapa masalah dan beberapa qodiyah. Masalah pokoknya itu ada 3. Masalah pokok ada 3. Mafhumnya 9. Jadi pokok 3 dengan mafhumnya 9 berarti 12. Dalam satu kalam ini, satu pembicaraan ini, itu ada 12 masalah. Ini kalau nggak kita tafrik, nggak kita rinci, tadi yang sudah diterjemahkan itu nggak kita pahami, nggak bisa kita pahami. Dalam satu perkataan awal sampai akhir ada 12 masalah. Kalau kita tidak rinci itu tidak kita bisa paham. Ini masalah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lau adholal mutawaddi'u yaddahu biqasdil gusli anil hadasi aula biqasdin ba'da taslisi wajhil muhdisi bila niatig tiropin wala qasdi akhdil ma'i li gordin akhara soro mustakmalan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyagsila bima piha baqiya sa'idiha. Itu. Yang kedua, lau adholal junubu yaddahu biqasdil gusli anil hadasil akbari aula biqasdin ba'da niyatil junubi bila niati igtiropin wala qasdi akhdil ma'ili gordin akhara soro mustakmalan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyagsila bima piha baqiyal badani, bukan baqiya sa'idiha. Ini kita gambarkan masalahnya satu persatu. Yang ketiga, lau adkholal mutawaddi'u yaddahu biqasdil gusli anil hadasi aula biqasdin ba'dal guslatil ula in qasodal iktisara alaiha bila niatig tiropin wala qasdi akhdil ma'ili gordin akhara soro mustakmalan bin nisbati li ghairi yadihi falahu ayyagsila bima piha baqiya sa'idiha. Nah, baru kita jelaskan itu masalah pokoknya 3 tuh. Masalah pokok. Penjabaran yang pertama, ini Bang Jai wudu, Mpok Indun wudu,
memakai air 1 ember. Air sedikit yang kurang dari 2 kula. Itu. Begitu ini Bang Jai cari gayung buat nyendok air kemana-mana. Bu, kemana ini kok nggak ada gayung? Anak-anak gayung kemana ini? Itu. Pada pakai main ini bocah ya. Jadi nggak ketemu tuh, nggak ada gayung. Sementara airnya hanya 1 ember, air sedikit kurang 2 kula. Selanjutnya ini tangan Bang Jaid masuk atau dicidukan kepada air yang 1 ember. Hanya waktu Bang Jaid dan Mpok Indun memasukkan tangan ke air 1 ember ini tidak niat ini sebagai gayung, tidak diniatkan sebagai gayung tangannya. Ini gimana hukumnya tuh? Air yang 1 ember. Kita kembali kepada laptop. Lau adholal mutawaddi'u, seandainya Bang Jaid atau Mpok Indun yang sedang berwudu memasukkan tangannya ke dalam air 1 ember yang tegasnya kurang dari 2 kula. Biqasdil gusli anil hadasi, memasukkan tangannya ini Bang Jai atau Mpok Indun itu mau menghilangkan hadas. Maksudnya melanjutkan wudhu, mau membasuh tangan. Ini awalnya ini langsung saja 2 kita bahas. Aula biqasdin, atau tidak ada niatan untuk menghilangkan hadas. Hanya Bang Jai atau Mpok Indun ini yang memasukkan tangannya ke dalam air tadi ba'da taslisi wajhil musdisi, setelah membasuh itu wajah 3 kali. Setelah basuh wajah 3 kali, nawaitul du'a fardholillahi ta'ala. Basuhan pertama, basuhan kedua, dan basuhan ketiga. Nah ini seharusnya Bang Jai atau Mpok Indun setelah membasuh wajah 3 kali, sekarang mau membasuh tangan. Nah ini harusnya Bang Jai dan Mpok Indun meniatkan tangan ini sebagai gayung. Itu di saat memasukkan tangan ke ember. Tapi ini Bang Jai atau Mpok Indun bila niat tigtiropin, masukkan tangannya ke dalam ember air yang sedikit, itu tidak niat sebagai tidak diniatkan sebagai gayung. Jadi fungsi niat itu sampai ke sana ya kontaknya itu. Dalam masalah wudhu pun seperti itu. Sekali lagi waktu Bang Jai memasukkan tangannya itu ke dalam ember tidak niat sebagai gayung. Yang kedua, walakos di ahdil ma'ili gordin akhor, memasukkan tangannya ke dalam ember itu tadi tidak niat untuk mengambil sesuatu. Barangkali memasukkan tangannya itu, aduh ini kok di sandal ini ada tai ayam nih. Nah itu memasukkan tangan niat membasuh itu tai ayam yang ada di sana. Tidak niat seperti itu. Ini mah tidak niat. Itu. Jadi semata-mata mau membasuh tangan melanjutkan wudhu. Itu tidak ada tujuan lain, memang semata-mata mau membasuh tangan melanjutkan berwudhu. Gimana tuh si air? Maka soro mustakmalan, air yang di ember itu hukumnya menjadi mustakmal. Itu setelah dimasukkan tangan itu
Terus diangkat tuh dari ember, artinya sudah terpisah tangan dari ember. Itu si air yang ada di dalam ember menjadi mustakmal. Itu Ustad. Ingkig Beki Sail tuh. Dari Tasikmalaya, dari kampungnya Bang Taufik. Assalamualaikum. Ada apa Bang? Bang Sail dan Mpo Sailah. Ini Ustaz, saya jauh-jauh datang dari Tasik itu mau bertanya. Kan waktu dia masukkan tangannya itu, ini diginiin apa namanya, dicengkokin apa yang begini? Iya, jadi di sini nih di telapak tangan ada airnya. Itu yang mustakmal itu yang di tangannya atau yang di embernya Ustaz? Itu. Nah, begitu dimasukkan air di cauk itu tangannya di sini ada air tuh di telapak tangannya. Apakah itu yang di telapak tangan juga mustakmal? Bin nisbati li ghairiyadihi, mustakmal pun itu nisbat kepada air yang tidak ada di tangan ini. Tidak ada di tangan ini, di telapak tangan ini. Jadi kalau nggak ada di telapak tangan, ini tidak mustakmal. Kan sayang apalagi di daerah yang lagi kering, kemarau panjang, itu darurat air, pernah seperti terjadi di Ethiopia itu. Kalau di kita mah Bang Topik ini bagaikan sorga negara Indonesia itu. Orang mandi wudhu itu boros pakai air. Orang di negara yang itu segelas gini itu dipakai wudhu berdua. Tidak ada air yang jatuh. Itu dimasukin ke dalam telapak tangan. Terus diputar-putar di wajah di saat membasuh wajah sampai rata. Masukin lagi sedikit, tuangin. Terus kita mah nggak begitu kan ya. Buka keran. Itu kalau ditampung. Ada seember besar itu kita mau wudhu itu. Selesai wudhu. Banyak. Jadi boros kita. Boros. Kata baginda Rasul, Anda harus irit kepada air sekalipun Anda wudhu di pinggir pantai, wudhu dengan air laut. Kan banyak tuh. Itu jangan boros. Itu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka kepada orang yang boros. Padahal air lautan begitu banyak. Itu. Nah gimana ini? Air yang ada di telapak tangan tadi dicengkokin gini, maka palahu ayyagsila bima fiha, itu maka bagi Bang Jai atau Mpo Indun boleh mencuci dengan air yang ada di telapak tangan baqiya sa'idiha, kepada selanjutnya tangan di sini. Itu terusin ke sini. Ini sayang itu airnya sudah mustakmal, jadi ini sayang diratain ke sini pelan-pelan. Itu ratain sampai rata. Udah dapat tangan kanan. Jadi kalau melanjutkan ganti itu air yang tadi sudah mustakmal itu Bang Taufik. Itu. Jadi boleh melanjutkan dengan air yang tadi itu kepada selanjutnya tangan yang sampai ke siku itu. Iya Ustadz. Air yang di ember itu kan hukumnya mustakmal. Air yang ada di telapak tangan Bang Jai dan Mpo Indun, kenapa tidak mustakmal ini yang ada di telapak tangan ini? Kenapa? Itu. Alasannya apa Ustaz? Elatnya itu alasannya li annal ma'amada malam yan pasil lam yasir mustakmala. Air itu kalau belum terpisah dari anggota wudhu yang sedang dipakai, maka lam yasir mustakmalan, tidak menjadi mustakmal. Kan yang sini belum terpisah. Yang sudah terpisah yang ada di ember. Nah maka ini boleh melanjutkan untuk membasahi sekujur tangan sampai siku. Jelas? Untuk ribet banget ini masalah air ya, apalagi di daerah yang sulit air. Itu.
Lam yasir mustakmalan, maka tidak menjadi mustakmal. Itu. Masih banyak waktunya ya, Bang Taufik? Masih. Itu. Nah, syarat yang kedua ini Bang Taufik. Mustakmal itu syarat yang kedua, ba'da infisolihi anil mahalil mustakmili. Jadi kalau mahal mustakmil, kita di saat membasuh tangan kanan, itu tangan kanan namanya mahal mustakmil. Kalau mustakmal itu airnya. Kalau sedang membasuh tangan kiri di saat wudhu, berarti tangan kiri namanya mahal mustakmil. Jelas? Itu. Syarat yang kedua, ba'da infisolihi anil mahalil mustakmili, seandainya sekira-kira airnya sudah terpisah dari anggota wudhu, atau kalau sedang mandi junub sudah terpisah dari badan. Nah, ini air yang ada di ember, sekali lagi itu mustakmal dikarenakan sudah terpisah dari tangan Bang Jai atau tangan Po Indun. Itu. Sekali lagi sebagai taukid pengukuh, jadi air yang ada di telapak tangan Bang Jai dan Po Indun itu boleh untuk melanjutkan itu membasahi tangan selanjutnya sampai rata. Itu masalah pertama. Paham Bang Taufik? Jelas ya? Nah, sekarang masalah yang kedua. Itu satu kalam ada 15-12 masalah tadi ya. Jadi sekarang kita rinci ini satu-satu. Masalah kedua, Bang Jai atau Empo Indun yang sedang mandi junub. Itu tadi malam itu habis play dingdong dengan suaminya, maka menjelang sholat subuh bangun mandi dahulu. Ini namanya Bang Jai atau Empo Indun itu mandi junub. Bagaimana kalau masalah junub Ustaz? Nih Bang Jai dan Empo Indun, lau adholal junubu yadahu biqasdil gusli anil hadasil akbari aula biqasdin ba'da niyatil junubi bila niyati igtirofin wala qasdi akhdil ma'ili gordin akhara soro mustakmalan bin nisbati li ghairiyadihi falahu ayyagsila bima piha baqiyal badani, bukan baqiyah sa'idiha, baqiyal badani. Nah Bapak Ibu yang mulia, ini masalah itu yang pertama Bang Jai mau wudu tadi ya. Itu. Bagaimana kalau Bang Jai dan Empo Indum ini junub? Itu. Punya hadas besar. Sekarang mau mandi, punya air hanya 1 ember, airnya kurang 2 kula. Nyari itu gayung kemana-mana Bang Taufik, udah puter-puter depan belakang, pada kemana ini gayung? Itu pakai main bocah ini. Nah terus ini Bang Jai memasukkan tangannya atau Empo Indun kepada air 1 ember, tujuannya itu ngambil air dengan tangan. Hanya waktu ini Bang Jai dan Empo Indun memasukkan tangan ke dalam ember, tadi tidak niat sebagai iktirab, tidak niat sebagai gayung, masukkan tangan kepada air dalam 2 ember. Ini gimana hukumnya? Lau adholal junubu yadahu, seandainya Bang Jai atau Empo Indun yang sedang junub punya hadas besar, itu tadi malam sudah play dingdong dengan istrinya, sekarang memasukkan masukkan tangan kepada air 1 ember. Air yang sedikit, air yang kurang 2
Bikosdil gusli anil hadasil akbari, itu baik itu Bang Jaid waktu memasukkan tangannya ke ember, apa dia memiliki tujuan mau mandi dari hadas besar, aula bikosdin atau tidak ada tujuan untuk mandi hadas besar, hanya memasukkan tangannya Bang Jai itu tadi ke dalam ember, Mpok Indun memasukkan tangannya ke dalam ember ba'da niatil junubi, setelah niat mandi junub. Itu. Jadi kalau sudah niat kontak itu, kontak tangannya, sudah niat mandi junub, tangannya masuk ke dalam air ember yang kurang, air yang sedikit, air satu ember, ini kontak. Itu. Hanya waktu masukkan tangannya itu Bang Jai dan Mpok Indun bila niat tigtiropin, itu tanpa niat sebagai gayu. Itu. Tidak diniatkan sebagai gayung memasukkan tangan ke dalam ember. Sedang tadi di bawah dijelaskan mahal niat igtirob. Mahal niat igtirob, niat tempat itu kalau niatkan sebagai gayung, itu niatnya caranya di saat itu begitu nawaitu rob al hadasil akbari anjamiil badani fardolillahi ta'ala, itu dikucurin palanya tuh Bang Taufik di keran, habis airnya satu keran kosong, tinggal ada air di ember, udah niat junub itu. Nah ini mestinya di situ tuh. Setelah itu niat ini tangan sebagai gayu. Wa ba'da mumasatil ma'i li syai'in min badani, wa ba'da mumasatil ma'i, dan setelah nempelnya air, datangnya air kepada badan Bang Jai atau badan Mpok Indun. Nah di situ harus niat igtirob. Seharusnya di situ Bang Taufik tuh. Itu. Nah ini mah Bang Jai dan Mpok Indun malah tidak niat tangannya sebagai gayu. Wala qasdi ahdil ma'ili gordir al-khoro, dan Bang Jai apa Mpok Indun ini waktu memasukkan tangan ke ember sekali lagi tidak niat ada yang lain. Misalkan ini kok ini di kaki ini ada tai cecek ini. Enggak ada niatan seperti itu. Untuk mencuci kaki ada tai ceceknya, bukan. Tidak ada niat seperti itu. Atau lah kok ini piring ada tai ceceknya. Memasukkan tangan ke dalam ember itu tidak niatan untuk mencuci piring yang ada tai ceceknya. Tidak ada niatan sama sekali. Maka soro mustakmalan, air yang di dalam ember begitu si tangannya terangkat, itu hukumnya menjadi mustakmal. Itu. Bin nisbati li goiriyadihi, gitu juga nisbat kepada tangan itu air yang ada di tangan. Itu. Gimana tuh Bang Taufik? Kalau air yang ada di tangan, lumayan ini lagi susah air. Ini tadi baru basuh kepala doang, niat junub, pakai air kerannya habis. Ini ada di tangan, waktu masukin tangan itu dicengkokin gini, sehingga ada air di tangannya. Kan kalau lagi sulit air berharga banget tuh, air sedikit ya. Berharga banget. Gimana nih kalau dimanfaatin untuk melanjutkan basuhan itu di tubuh, lumayan walaupun hanya itu satu telapak tangan. Maka palahu ayagsila bima piha, buat Bang Jai ataupun Mpok Indun boleh membasuh, melanjutkan itu membasuh badan dengan air yang ada di cengkok tangannya ini, bakial badani,
ke sekujur tubuh. Lumayan katanya sedikit juga nih. Itu dilanjutin. Tuh. Harus nyari air itu sisanya. Itu. Minta sama tetangga sama Ustaz Nanang. Ngapain malam-malam itu? Saya habis sliding dong kehabisan air Bang Taufik. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah masalah yang kedua sebagai masalah pokok. Kita pending masalah yang ketiga sebagai masalah pokok juga. Itu. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mangga silakan. Regu A, regu B, regu C. Silakan mau masalah rojab, masalah apa saja Bang Taufik, bebas pertanyaan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana lebih mengutamakan tayamum atau dengan menggunakan air, antara air itu hanya sedikit tapi tidak mencukupi. Misalnya hanya beberapa tahun yang seperti Pak Ustaz jelaskan tadi, tapi tidak rata sampai ke seluruh tubuh. Itu lebih baik kita tetap menggunakan air dalam keterbatasan atau kita dengan tayamum. Iya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, gimana dalam kondisi darurat? Darurat tidak ada air. Yang kedua, darurat itu apabila badan ini kalau terkena air, kata dokter ini menurut medis Anda punya penyakit, kalau ini kena air penyakit Anda akan tambah parah. Ini darurat memakai air padahal air banyak. Yang kedua, darurat itu memang tidak ada air. Nyari-nyari kemana-mana, tetangga teleponin semua nggak ada air dalam kondisi darurat. Gimana itu? Boleh dipakai itu bersuci darurat itu dengan tayamum, dengan tanah yang suci. Dan ada kebulnya. Itu. Kalau di siang hari itu seperti jalanan itu ada melalui motor, mobil kan ada kebulnya tuh ya. Nah, tanah yang suci dan ada kebulnya itu. Anggota tayamum itu hanya dua. Satu wajah dan kedua tangan. Gimana buat Bang Jai dan Empo Indun tadi? Itu. Niat tayamum, nawaitu tayamuma lirob'il hadasil akbari anjami'il badani fadlillahi ta'ala. Saya niat tayamum menghilangkan hadas besar dari sekujur tubuh fardu karena Allah. Terus untuk tangan kanan dan kiri. Nah, hanya itu saja anggota tayamum, nggak perlu guling-guling di tanah itu sekujur tubuh tanahin, nggak perlu ya, nggak perlu. Hanya kalau mau sholat harus tayamum lagi, itu. Jadi karena itu tayamum hanya berfungsi untuk satu kewajiban. Itu tadi mandi junub wajib, maka mau sholat harus tayamum lagi. Atau namanya bersuci darurat. Kalau Bapak itu misalkan tayamum maghrib sampai isya belum batal. Nah, itu mau isya harus tayamum lagi. Karena bersuci darurat dengan tayamum hanya berfungsi satu kewajiban. Itu walaupun belum batal. Ada lagi Mangga silakan. Masalah wudhu, masalah ashurul hurum, masalah zikir pagi petang, Mangga silakan. Maksudnya gini Pak tadi, ada air tapi tidak mencukupi. Iya. Apakah kita tetap memakai air atau dengan tayamum? Lebih afdol mana? Enggak ada masalah afdol, tidak ada. Jadi tidak ada masalah afdol yang perlu dipahami. Kalau ada air wajib air. Nah,
Kalau tidak mencukupi tadi itu sudah digambarkan, kita cari-cari sampai telepon-telepon tetangga nggak ada, nggak punya. Itulah pindah intikal kepada tayamum. Jadi maksudnya tidak ada lebih utama air dan tayamum, tidak ada. Tayamum itu digunakan apabila memang tidak ada air permasalahan. Dan yang kedua, darurat ini kan kondisi darurat, ya, tidak ada air. Darurat yang kedua, air banyak, tapi badan kita, kata dokter, ente punya penyakit nih, penyakit ini kalau kena air akan lebih parah, itu boleh pindah kepada tayamum. Jadi tayamum itu sekali lagi bersuci darurat. Pintu darurat itu kan apabila digunakan ini tidak berfungsi yang biasa. Maka sekali lagi tidak ada masalah utama air dan masalah utama tayamum, tidak ada. Tidak boleh pilih. Darurat itu boleh digunakan apabila air sudah tidak ada. Jelas? Ya. Mangga lagi. Kondisi normal mah terus air aja, nggak boleh tayamum gitu. Jadi nggak ada utama-utama. Cukup. Sudah. Kita tutup aja. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini perangkat hukum yang kita sudah komentar, walaupun di kita belum ada darurat air, tapi kita sudah tahu itu kapan tayamum dan kapan harus menggunakan air. Sekali lagi, itu tayamum bisa dimanfaatkan apabila kondisinya darurat. Baik darurat airnya tidak ada atau darurat fisik seseorang kalau kena air akan tambah parah penyakitnya, itu darurat. Boleh tayamum. Mari sama kita berdoa khusus buat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuk bareng semuanya. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Ampuni dosa ayah ibu kami. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina. Selagi mereka ada, kami berpura-pura. Setelah tiada, hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina, Rabbana gfir lana wali walidaina.
wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.